Nihil. Alhamdulillah. Aduh ya. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, ibu mau nanya, sudah siap mulai belajarnya? Siap. Siap. Enggak ada yang ngantuk? Oke, sekarang ibu mau tanya, anak-anak pernah nggak ngerasain perbedaan antara kondisi di lingkungan pedesaan dengan kondisi lingkungan di perkotaan? Pernah. Dari udaranya aja sudah berbeda. Kalau di desa udaranya terasa sejuk. Kalau di kota terasa panas. Kenapa? Karena di desa itu masih banyak pepohonan, jadi masih terasa sejuk. Kemudian penduduknya belum padat, kemudian belum ada pabrik-pabrik industri yang dapat menyebabkan polusi udara. Sedangkan kalau di kota tadi udaranya terasa panas karena penduduknya sudah padat, kemudian penghijauannya sudah tinggal sedikit ya, jarang sekali ada pepohonan, kemudian banyak sekali yang memakai kendaraan bermotor dan banyak pabrik-pabrik industri yang dapat menyebabkan polusi udara. Oke, kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak dapat mengetahui pengertian pencemaran lingkungan dan anak-anak dapat membedakan macam-macam pencemaran lingkungan. Sebelumnya ibu mau membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Untuk barisan pertama itu kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, barisan ketiga kelompok 3. Sebentar. Sekarang anak-anak perhatikan ke depan. Lihat, ibu ada gambar, ada 3 gambar. Jadi 3 gambar ini merupakan gambar pencemaran lingkungan. Nah, untuk gambar yang pertama, lihat, perhatikan, kelihatan ya. Jadi gambar yang pertama ini merupakan gambar pencemaran air. Kenapa? Karena ini merupakan sungai. Lihat, ini merupakan pencemaran air. Yang ini pencemaran tanah. Kemudian ini pencemaran udara. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya makhluk asing ke suatu lingkungan yang dapat merusak lingkungan tersebut. Jadi yang pertama tadi ini apa? Pencemaran air. Air itu merupakan suatu kondisi air yang mengalami perubahan karena akibat ulah manusia. Lihat, ini banyak di sungai ini banyak sampah ulah siapa? Manusia. Oke. Kemudian yang kedua ini merupakan gambar pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah ini merupakan perubahan kondisi tanah akibat masuknya si zat-zat polutan yang dapat merusak kondisi si tanah tersebut. Kemudian gambar yang 3 ini merupakan gambar pencemaran udara. Jadi pencemaran udara ini merupakan perubahan kondisi udara yang mengandung bahan polutan yang dapat membahayakan bagi makhluk hidup, bagi manusia terutama. Lihat anak-anak, di sini merupakan gambar asap kendaraan. Ini ada mbak-mbak yang batuk. Kenapa mbak-mbak ini batuk? Karena ini ada asap kendaraan bermotor. Jadi asap kendaraan bermotor ini mengandung karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini dapat mengganggu saluran pernapasan pada manusia. Jadi mbak-mbak ini batuk. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah ibu bagi kelompoknya. Ibu mau kalian diskusi. Jadi sebelum berdiskusi, ini ibu ada potongan gambar dan ada kertas sampean yang berisi kolom gambar. Jadi anak-anak nanti silakan berdiskusi untuk menempelkan gambar-gambar. Ini misalnya gambar pencemaran tanah. Silakan anak-anak tempel di kolom pencemaran tanah, ya, sesuai gambarnya. Kemudian nanti perwakilan kelompok silakan maju untuk mempresentasikan. Kemudian kelompok yang lain silakan bertanya dan akan langsung dijawab oleh kelompok presentasi. Oke, sekarang ibu bagi dulu ya. Ganteng. Ini gantung yang ini. Bentar ya. Silakan. Ayo silakan kelompok 1 maju. Baik Bu. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok
satu. Yang pertama ini adalah gambar pencemaran air. Yang kedua pencemaran udara. Yang ketiga pencemaran tanah. Nah, di sini pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara di sini merupakan kondisi udara yang mengandung bahan polutan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini merupakan perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang merusak tanah. Baik. Sekarang siapa yang mau tanya? Mau mana? Silakan Siti. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenali jika air sungai itu sudah tercemar? Langsung saja ya dijawab. Ini agar kita mengetahui sungai tercemar itu kita bisa melihat dari warnanya, baunya, dan juga dari rasanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu mau tanya dulu nih sama kelompok presentasi, kenapa ini gambar ditaruh di sini di gambar kolom 1? Karena ini sudah sesuai gambar Bu. Ini adalah pencemaran air, makanya ditaruh di gambar pencemaran air. Iya benar sekali ya. Silakan duduk. Beri apa dulu pada kelompok presentasi. Oke, benar sekali ya tadi cara mengenali sungai yang tercemar itu dapat kita ketahui dari rasa, dari bau, dan dari warna. Contohnya saja Sungai Ciliwung. Coba Sungai Ciliwung itu mungkin dulunya itu warnanya hijau jernih-jernih. Sekarang karena sudah tercemar, banyak orang yang membuang sampah di sana, jadi warnanya menjadi hitam dan bau. Kalau rasa jangan dirasakan. Ya. Baik anak-anak, sekarang sepertinya sudah paham semua karena sudah Ibu jelaskan, sudah ada kelompok presentasi sudah menjelaskan juga. Sekarang Ibu mau mengevaluasi kalian. Ibu mau tahu kalian sudah paham sampai mana. Nanti silakan tulis nama, kemudian Ibu kasih kalian pertanyaan, silakan langsung dijawab, oke? Jadi pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam pencemaran lingkungan. Ayo. Sudah? Ayo yang sudah dikumpul. Baik, pintar sekali anak-anak. Ya. Nanti ini Ibu koreksi. Oh iya, Ibu koreksi di minggu depan ya. Ibu intip dulu. Oh, pintar sekali anak-anak. Sebenarnya sudah paham semua ya. Baik, jadi karena sudah selesai presentasi, jadi kita simpulin sama-sama ya. Jadi apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Pencemaran. Iya, pencemaran lingkungan. Jadi 99% itu pencemaran lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Oke, jadi kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran, marilah kita sama-sama untuk saling menjaga dan melestarikan lingkungan. Dari hal-hal yang kecil, seperti apa contohnya? Buang sampah sembarangan kita sekali. Oke anak-anak, tadi sekarang sudah selesai materinya, alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi minggu depan, yaitu mengenai pencemaran air. Jadi anak-anak Ibu harap untuk belajar mengenai pencemaran air, minggu depan akan kita bahas. Oke? Baik, karena sudah selesai, mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi. Semua anak-anak pintar, jangan lupa belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sampai jumpa.